Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini adalah hari yang istimewa, karena saat ini kita merayakan kemenangan Tuhan Yesus Kristus atas kuasa maut. Kita masuki gerbang Tuhan dengan sukacita, masuk ke dalam pelatarannya yang kudus dengan sorak-sorai karena Paskah, kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita puji, muliakan Tuhan Yesus, Sang Raja yang hidup, sekarang dan sampai selama-lamanya. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 191, bait yang pertama, Hari Minggu, Hari Kebangkitan. Hari Minggu, hari kebangkitan, kami sambut fajar-Mu di terang-Mu, daya maut hilang, kala sudah seteru Kristus matahari kehidupan. Oh, pancarkan sinar penghiburan dan harapan yang penuh akan damai Sabat-Mu. Saudara-saudari yang terkasih, ibadah perayaan Paskah, ibadah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus pagi ini, kita khususkan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, fajar di timur terang bercahaya karena Yesus bangkit. Mari kita nyanyikan Kidung Pujian 171. Fajar di timur terang bercahaya. Fajar di timur terang bercahaya, Yerusalem tergempar. Yesus Putra Allah sudah bangkitlah dari kubur yang gelap. Kuasa maut telah lenyap, tidak lagi berdaya. Genaplah karyanya bagi dunia, disalib di Golgota. Soraklah umatnya yang telah ditebus dosanya, pujilah namanya, pujilah haleluya. Bumi bergempa, kubur terbukalah, Yesus bangkitlah sudah. Lihat sinar surga terang bercahaya, gentar segenap penjaga. Maut neraka menyerah oleh kuasa Allah. Soraklah
hormatnya, puji kemenangannya. Kuasa bangkitnya dan hidupnya bagi kita, memberi sentausa damai dan sejahtera. Di hadapan Tuhan yang bangkit, yang penuh kemuliaan, mari kita mengakui akan kelemahan serta dosa kita. Mohon untuk Tuhan melayakan kita. Mari kita berdoa. Kristus yang Maha Kasih, kami datang membawa diri kami yang penuh dengan noda dan dosa. Seringkali kami bersandar pada diri kami sendiri, menjadi angku dan congkak, merasa bahwa kami mampu melakukan segala sesuatu karena kekuatan serta kepandaian. Kami mohon, Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan ampunilah kami. dalam keriuhan hidup kami mengandalkan hikmat manusiawi kami. Itulah yang menyebabkan kami seringkali merasa khawatir dan gundah atas berbagai pergumulan yang terjadi dalam kehidupan. Kami merasa Engkau jauh dari kami. Kami merasa tiada teman dalam menghadapi kerancuan hidup. Kami mohon, Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan ampunilah kami. oleh karena kesombongan kami, seringkali kami mempermalukan Tuhan dengan pikiran, perkataan dan perbuatan kami yang jahat. Bukannya menghargai kesengsaraan, kematian dan kebangkitan-Mu, tetapi kami mengotori anugerah penyelamatan Tuhan dengan mengumbar hawa nafsu kami. Kami mohon, Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan ampunilah kami. ampunilah kami yang berdosa ini Tuhan. Bimbing kami untuk berjalan dalam kebenaran. Tolong kami lepas dari cengkeraman keinginan hawa nafsu duniawi. Ajar kami meneladan Yesus Sang Guru, sehingga hati kami senantiasa dilingkupi damai sejahtera. Kami mohon, Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan ampunilah kami. bagi setiap orang yang berharap anugerah pengampunan dosa, tersedia berita anugerah bagi kita semua. Untuk itu mari saya undang untuk berdiri menyambut berita anugerah sebagaimana tertulis di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-14. Inilah anugerah Tuhan yang dinyatakan menurut kesaksian 1 Korintus 6 ayat 14. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Demikianlah anugerah Tuhan. Kita sambut dalam pujian Kidung Jemaat 189. Yerusalem bersoraklah menyambut fajar mulia.
Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita hendak menerima sabda Tuhan. Mari kita memohon Roh Kudus menolong kita untuk memahami kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Hati kami terbuka dan siap untuk mendengarkan sabda-Mu, ya Tuhan Yesus. Bersabdalah kepada kami anak-anak-Mu saat kami bersama-sama bergembira bersukacita merayakan kebangkitan Yesus Kristus. Biarlah firman-Mu menghibur kami, menguatkan kami, untuk kami tetap setia dan percaya kepadamu. Roh Kudus, tolonglah kami, agar kami memahami kehendak Tuhan. Kami pinta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bacaan firman terambil dari Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai yang ke-10. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkan batu, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini seluruh umat Kristiani, pengikut Kristus, merayakan Paskah. Kita tahu Paskah menurut Paskah Kristen adalah saat kebangkitan Yesus Kristus dari kematiannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, situasi di mana sebelumnya para murid mengalami rasa takut, khawatir, kecewa oleh karena Yesus mati, tiba-tiba perempuan yang hendak memberi rempah-rempah kepada mayat Yesus dikejutkan
oleh gempa bumi yang dahsyat. Dan malaikat Tuhan menemui mereka dengan mengatakan bahwa Yesus yang hendak mereka rempai telah bangkit. Saudara-saudara, peristiwa Paskah menjadi peristiwa yang sangat memberi sukacita kepada setiap pengikut Kristus. Karena dari sanalah kita semua tidak lagi terkungkung oleh rasa khawatir, takut tentang kematian. Karena Yesus Tuhan kita telah mengalahkan kematian itu. Saudara-saudara, ada sebuah cerita yang menarik. Pada tanggal 23-25 Maret 2019 telah dilaksanakan pertemuan pemuda ekumenis internasional di Beirut. Ada 1.600 anak muda dari 43 denominasi gereja, dan mereka berasal dari negara-negara Timur Tengah, Eropa, dan Beirut. Tema yang diangkat adalah tumbuh dalam iman seperti pohon aras di Lebanon. Hal yang menarik adalah ketika seorang bruder yang dari Indonesia menyampaikan dalam grup WA doa Taise bahwa di dalam pertemuan itu seorang pemudi yang berasal dari Suriah, dari Aleppo, yang bernama Sarah, bersaksi. Katanya, "Saya senang berada di sini, bertemu dengan orang-orang muda dari negara lain, khususnya negara-negara yang tidak sedang berperang. Saya seperti mendapat tempat beristirahat, bisa tidur lebih lama walaupun sesekali terbangun karena seperti mendengar ledakan bom. 8 tahun negara Suriah terjadi perang, Aleppo hancur. Setiap hari bunyi ledakan, saya dan keluarga sangat ketakutan. Kami terus bersembunyi dan berlari. Tidak ada tempat yang aman dan tenang. Di sini bersama kalian saya merasa begitu tenang. Saya akan membawa keluarga saya ke sini, tapi saya tahu bahwa itu tidak mungkin. Besok hari terakhir. Saya merasakan takut lagi karena saya harus kembali ke Aleppo. Malam ini saat saya menyanyikan lagu El Almarqui Anda en Amor, jiwa yang penuh cinta tak akan pernah lelah. Berulang-ulang saya nyanyikan, saya menjadi tenang. Saya sadar bahwa rumah saya, keluarga saya, teman-teman saya ada di Aleppo. Saya membayangkan akan berlari dan bersembunyi lagi. Tapi sekarang saya akan tetap berlari walaupun tidak ada rasa takut lagi. Saya tenang. Aku percaya cinta Tuhan. Doa-doa kalian akan menopang kami. Suatu saat saya percaya Aleppo akan penuh damai. Saudara-saudari, hal yang menarik dari cerita Sarah adalah pernyataan yang terakhir. Saya akan tetap berlari, saya akan tetap bersembunyi, tapi saya tak akan pernah lelah lagi, saya tenang. Apa sebab? Karena Sarah telah memiliki cinta Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, apa yang dialami Sarah secara realitas memang menjadi gambaran kehidupan kita. Hidup manusia diapit oleh dua keadaan yang tiap harinya dirasakan. Takut dan gembira atau tenang. Misalnya ketika memikirkan ekonomi keluarga yang sulit, orang tua takut misalnya tentang keadaan anak-anak di masa depan mereka. Takut tidak bisa membiayai kuliah atau pendidikan mereka.
Tetapi kemudian orang tua menjadi suka atau senang ketika ternyata anak-anak dapat bersekolah atau kuliah. Banyak orang juga takut atas orang-orang mereka yang cintai dalam keadaan sakit. Namun di sisi lain, kita juga senang atau gembira ketika saat orang-orang memberi dukungan, mendoakan, dan bahkan mungkin secara materi memberi dukungan kepada kita. Sebagai warga negara, kita takut tentang masa depan bangsa ini, tentang persoalan-persoalan bangsa yang muncul, kelompok radikal yang sering membuat kesengsaraan dengan aksi mereka. Bahkan yang terakhir saat ini kita masih rasakan, kita takut khawatir dengan mewabahnya virus corona. Kita takut juga tentang iklim. Secara keseluruhan kita memahami iklim yang berubah karena eksploitasi alam yang masif, yang tidak terkendali, termasuk di wilayah bumi negeri ini. Tetapi juga kita mendengar, melihat ada banyak kelompok yang kemudian peduli untuk menanam pohon-pohon, dan juga kita senang ketika ada banyak burung yang bernyanyi, memperdengarkan suara. Itulah dua situasi yang sering dialami, dan ada masih banyak contoh lainnya. Saudara-saudara yang terkasih, kisah kebangkitan Yesus yang diceritakan di dalam Injil Matius 28 ayat 1-10 adalah peristiwa yang melibatkan kekuatan alam yang dahsyat, mengiringi kehadiran malaikat. Hal ini sama dahsyatnya ketika suasana kematian Yesus. Pada saat itu kegelapan menguasai keadaan, gempa bumi, dan juga tabir bait suci terbelah dua dari atas ke bawah. Bahkan diceritakan pada Matius 27 ayat 51, bukit-bukit batu terbelah. Di sisi dahsyatnya berita kebangkitan Yesus yang justru dipasrahkan kepada malaikat, yang diteruskannya kepada perempuan-perempuan yang saat itu sedang dalam situasi gundah, kecewa, sedih, takut, menggantikan suasana dengan suasana yang bersukacita karena berita yang dibawa oleh malaikat tadi. Setelah mendengar berita dari malaikat bahwa Yesus telah bangkit, perempuan itu diperintahkan untuk mengabarkan berita itu kepada murid-murid Yesus. Perempuan itu segera pergi dari kubur dengan takut sekaligus dengan sukacita yang besar. Mereka berlari cepat-cepat, seolah tidak sabar untuk memberitakan berita itu kepada para murid-murid Yesus. Tetapi sebelum mereka bertemu dengan para murid, Yesus sendiri menemui mereka dan memberi salam. Salam bagimu. Diceritakan pertemuan yang tidak terduga itu memberi respon kepada mereka, lalu mereka mendekati Yesus, memeluk kakinya, menyembahnya. Perintah perutusan yang semula disampaikan oleh malaikat sekarang disampaikan sendiri oleh Yesus. Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Saudara-saudara yang terkasih, berita Injil sangat realistis, menunjukkan bahwa berita kebangkitan
tidak menghilangkan semua ketakutan para perempuan yang datang ke kubur. Sebaliknya, ketakutan itu memungkinkan mereka untuk tetap beriman atau percaya pada Kristus yang mereka jumpai di jalan. Kemudian melakukan tugas mereka, membagikan kabar baik meskipun dilanda kecemasan. Inilah keberanian. Keberanian karena Paskah. Keberanian karena melihat, menyaksikan Yesus yang bangkit. Berita Injil Minggu Paskah ini tengah menggetarkan setiap hati yang percaya tentang peristiwa kebangkitan ini. Menggetarkan dan menyemangati untuk tetap bertahan walaupun ada banyak tantangan, walaupun ada banyak kecemasan, kekhawatiran. Memang kekhawatiran, kecemasan mungkin tidak hilang, tetapi mereka bergerak, mereka bahkan berlari meskipun sulit keadaannya. Yesus mengatakan jangan takut dan memberikan salam kepada perempuan-perempuan ini. Hal ini memberi wawasan tentang hakikat kehidupan yang kita alami di dunia ini. Karena memang ada banyak yang harus ditakuti dalam kehidupan yang fana ini. Namun, kebangkitan Kristus menciptakan kemungkinan untuk bersukacita, berpengharapan, dan mempunyai keberanian menjalani hidup. Dalam kebangkitan, kita memiliki janji Allah bahwa hidup lebih kuat daripada kematian, bahwa cinta lebih besar daripada kebencian, bahwa belas kasih melampaui penghakiman, dan bahwa semua penderitaan dan kesulitan hidup bersifat sementara, walaupun nyata dan gamblang dan kadang-kadang menyakitkan. Namun penderitaan, kesulitan, dan hal-hal yang menakutkan tidak akan pernah memiliki diri kita atau hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ketakutan dan sukacita, keputusasaan dan harapan, keraguan dan iman, inilah dua sisi kehidupan kita. Tetapi pada akhirnya kita telah mendengar janji kebangkitan, bahwa sukacita, harapan, dan iman pada akhirnya yang menjadi pemenang. Maka sebagaimana perempuan-perempuan yang mendapat perintah pertama untuk menjadi saksi Kristus, kita pun dipanggil untuk menjadi saksi tentang kebangkitan Yesus Kristus, tentang kehidupan yang dijanjikannya bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Maka dari itu mari Bapak, Ibu, saudara-saudara, pesan ini kita terima dan mari menjadi saksi Kristus, menjadi saksi kebangkitannya, menjadi saksi kehidupan kekal karunia Allah. Teruslah berlari dengan berani mengabarkan berita kebangkitan ini. Apakah saudara saat ini takut? Apakah yang saudara takutkan saat ini? Tetaplah berlari, mengabarkan berita kebangkitan Kristus dengan berani. Tetaplah membangun harapan, tetaplah berbagi kebaikan, tetaplah berbagi sukacita. Amin. Kita masuk saat hening.
Cukup? Saudara-saudari yang dikasih, sebagai yang menerima berita kebangkitan, mari kita menanggapi semua sukacita itu dalam pujian kita. Kidung pujian 172. Penebusku yang disalib, kini ia telah bangkit. Penebusku yang disalib, kini ia telah bangkit. Maut telah menyerah, kuasa iblis dilawan, setan telah dilumpuhkan. Ia telah menang, menang, menang. Penebusku telah menang, menang, menang. Penebusku telah menang. Hatiku bersorak diam, penebusku telah menang. Tak lagi penghalang, kini Tuhanku di surga, tempatku telah sedia. Damai sejahtera, menang, menang. Penebusku telah menang, menang, menang. Penebusku telah menang. Dengan meletakkan tangan kanan di dada, bersama-sama kita ikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami termasuk orang-orang yang mendengar berita tentang kebangkitan Yesus Kristus dan menjadi percaya. Kami adalah orang-orang yang telah menerima kehidupan karena Kristus bangkit, memberikan kehidupan kekal bagi kami. Memang ketika kami menjalani hidup di dunia ini dengan berbagai macam tantangan, kami tidak secara serta-merta hilang rasa khawatir dan takut. Namun ya Tuhan, ketika kami mengimani tentang Kristus yang menguasai kehidupan, kami berpengharapan, walaupun khawatir dan cemas, tidaklah membuat kami kehilangan percaya iman kami, bahwa kelak kehidupanlah yang akan menang. Tolonglah ya Tuhan, supaya kami semua mengimani, bahwa kami percaya mengimani Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Itu sebabnya kami pun yakin Engkau yang hidup berkuasa untuk memelihara kehidupan kami, menguatkan, menghiburkan, supaya kami menjadi pemenang.
menjadi tangguh, menjadi orang-orang yang kuat menghadapi setiap tantangan. Lebih dari itu Tuhan, Kau memberikan panggilan-Mu untuk kami menjadi saksi-saksi kebangkitan. Ada banyak orang yang masih dikuasai ketakutan dan ketakutan atas maut. Itu sebabnya ya Tuhan, mampukanlah kami menjadi pemberita kebangkitan, sebagaimana perempuan-perempuan yang telah terlebih dahulu menjadi berita Injil, pemberita Injil. Kami pun Tuhan mampukan untuk mengabar kabar sukacita ini. Ya Bapa Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, kami berdoa pula ya Tuhan untuk keadaan setiap anak-anak-Mu, terlebih ketika kami mengingat akan setiap pribadi lepas pribadi, Engkau mengetahui pergumulan dan persoalan yang kami hadapi. Oh Bapa, kami berserah diri dalam kasih pemeliharaan-Mu. Berkatilah hidup kami. Jikalau kami mengalami persoalan, Engkau yang akan memberikan jalan keluarnya. Juga ketika kami mendengar melihat banyak orang, anak-anak-Mu yang dilanda oleh kegelisahan dan takut, oleh karena penyakit, kelemahan tubuhnya, kami berdoa memohon kepadamu ya Bapa, karuniakanlah pemulihan dan kesembuhan. Berikanlah penghiburan dan ketabahan, agar anak-anak-Mu pun melihat akan kuasa dan kemuliaan-Mu, karena Engkau mengasihi mereka. Kami berdoa untuk setiap keluarga-keluarga dengan segala harapan-harapan yang dimiliki. Tuhan berkati setiap harapan yang mereka miliki, Tuhan genapkan seturut dengan kehendak Tuhan. Para orang tua dimampukan mendidik anak-anak mereka, memenuhi kebutuhan keluarga. Suami istri diikat dalam cinta kasih untuk membangun keluarga yang bahagia. Anak-anak dimampukan untuk taat dan menghormat orang tua. Oh Bapa, kami serahkan kehidupan keluarga dalam kasih Bapa. Jauhkanlah dari segala yang jahat. Kami berdoa sebagai gereja, umat Tuhan yang telah Engkau pilih tetapkan menjadi waris kerajaan-Mu, namun kami masih ada di dunia ini. Berkatilah kami ya Bapa, untuk kami terus berjalan, bahkan kami tetap setia akan apa yang kami imani, bahwasanya Engkau telah menjanjikan kehidupan kekal bagi kami. Itulah yang mendorong kami untuk berkiprah, untuk membagi segala berita itu bagi sesama. Oleh sebab itu, tolonglah kami, anak-anak-Mu, gereja-Mu ini di dalam segala perkara, pelayanan, dan segala sesuatu yang dikerjakan, biarlah itu mengarah kepada kemuliaan nama-Mu saja. Oh Bapa, tidak lupa kami menjadi bagian dari masyarakat dan bangsa Indonesia yang saat ini sedang prihatin dengan mewabahnya virus COVID-19. Ada banyak korban, ada banyak yang terpapar. Bapa, itu sebabnya kami memohon belas kasih-Mu. Berkatilah usaha-usaha untuk menangkal dan memutus persebaran virus ini. Tindakan-tindakan yang dikerjakan baik oleh pemerintah dan segenap warga negara ini, akhirnya nanti Tuhan sungguh-sungguh akan menyelesaikan persoalan ini. Engkau akan membebaskan kami dari wabah virus corona ini. Ya Tuhan, kami berdoa untuk para dokter, para perawat. Engkau berkati mereka di dalam merawat. Engkau berkati mereka yang sedang di dalam pengawasan, supaya mereka pun pulih kembali keadaannya. Engkau memberkati keluarga-keluarga para dokter dan para medis yang melakukan pekerjaan ini, agar mereka pun tetap tenang dan berserah diri kepada penyertaan Tuhan. Oh Bapa, inilah doa syafaat kami. Segala puji hormat bagi Tuhan. Engkaulah yang memiliki segalanya. Kepadamu kami meminta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita mengaturkan persembahan kepada Tuhan sebagai wujud syukur kita atas berkat-Nya. Demikian juga sebagai tanda penyerahan diri kita atas rahmat Tuhan. Dengan mengingat sabda Tuhan yang tertulis dalam kitab Roma 11 ayat yang ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Pengumpulan persembahan diiringi dengan menyanyikan NKB 208, Tabur Waktu Pagi. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita serahkan persembahan kita dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat, atas penyertaan-Mu pada kami sampai saat ini Tuhan. Terlebih, tadi Tuhan telah memberikan berkat rohani buat kami. Biarlah berkat rohani tadi menjadi pelita, menjadi suluh buat kami dalam kehidupan kami selanjutnya Tuhan. Dan Tuhan, saat ini kami juga menyerahkan persembahan sebagai wujud syukur atas berkat-Mu tadi Tuhan. Semoga Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan persembahan kami ini Tuhan, sehingga persembahan ini Tuhan bisa menjadi sarana untuk pelayanan-Mu di tempat ini maupun di tempat lain Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk majelis yang mengelola persembahan ini. Tuhan pimpin, Tuhan selalu sertai, sehingga apapun yang dilakukannya Tuhan dapat mengelola persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Saudara-saudari yang terkasih, tibalah pada akhir ibadah kita. Yakinlah dan percayalah yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Kristus yang sudah bangkit, yang berkuasa atas kehidupan kita. Jadilah saksi dan pemberita tentang kebangkitan Kristus. Tuhan memberkati saudara dan dengan berkat-Nya. Allah Bapa yang menjadi sumber damai sejahtera, menguduskan saudara seluruhnya oleh kuasa kebangkitan Kristus. Roh, jiwa, dan tubuh saudara terpelihara sempurna dan tak bercacat sampai pada kedatangan Tuhan Yesus, Tuhan kita. Amin. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kidung Jemaat 346. Beserta engkau sampai bertemu kembali.
sampai